Shalom adik-adik semua. Kembali lagi dalam ibadah hari Minggu pelayan anak-anak GBIB Betel Magelang bersama Kak Fafa. Gak usah ding, kan kemarin kita udah berkunjung ke rumah adik-adik. Harusnya adik-adik tahu ya siapa sih kakak ini. Siapa, ayo bisa tebak enggak? Ayo. Nanti dapat hadiah. Oh, enggak. Buat adik-adik yang belum kenal, nama kakak ini Kak Lolo dan Kak Fafa. Ya adik-adik. Gimana nih awal tahunnya? Nggak kerasa ya 1 tahun kemarin tuh cepet banget ya Kak Fafa ya? Iya betul banget. Entah itu kesedihan, kesenangan, campur aduk. Itu semua udah bisa kita lewatin. Karena apa? Karena penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, untuk membuka ibadah kita pada minggu hari ini, kita akan menyanyikan lagu apa Kak Fafa? Dari Terbit Matahari. Oke adik-adik, untuk melanjutkan ibadah kita pada hari ini, kita akan bersatu dalam doa. Adik-adik di rumah boleh lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu kepada kami di pagi hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu akan beribadah. Kini Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir, dan biarlah apa yang disampaikan oleh Kak Sarah di hari ini Tuhan bisa menjadi contoh buat adik-adik kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin ya. Untuk sebelum kita melanjutkan ibadah nih Kak Fafa ya. Kita tuh biasanya ngapain sih Kak Fafa? Kita biasanya mau menyapa adik-adik yang ada di rumah. Iya, ada banyak sekali kemarin banyak kita banget. Sudah berkunjung ya. Iya, betul banget. Ada siapa ya? Ada siapa sih Kak Fafa? Jadi lupa nih, saking banyaknya. Iya, banyak banget ya Kak. Ada Jose, ada Al, ada Viel, terus ada Mika, ada Jordan, ada Daniel, Martin, ada Amel, ada Ben juga. Iya. Iya. Mana ada itu ya Kak? Jose ya, kemarin menyanyi ya waktu kunjungan. Iya. Adik-adik udah pada lihat belum video waktu kakak ini kunjungan kemarin? Kalau belum lihat, ditonton dulu. Bisa dilihat di YouTube-nya GBIB Betel Magelang. Betul.
untuk menyambut firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Satukanlah hati kami. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama Kak Sarah di ibadah sekolah minggu pelayanan anak GPIB Bethel Magelang. Sebelum kita membuka Alkitab, mari kita berdoa dulu ya bersama-sama. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus yang berada dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami dipertemukan kembali dalam ibadah minggu pelayanan anak GPIB Bethel Magelang. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong siapkan hati kami untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Bilangan 14, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Kakak bacakan ya. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata kepada seorang yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya.
Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Oke adik-adik, bagaimana kabar adik-adik semua? Kakak harap adik-adik semua sehat ya di rumah. Saat ini kita sudah ada di tahun yang baru, tahun 2022. Kakak mau tanya nih, kita sudah berapa lama ya hidup berdampingan dengan virus corona? Kira-kira sudah 2 tahun lebih ya. Selama 2 tahun ini, kira-kira hal-hal apa saja yang adik takuti? Yang pastinya takut kena virus corona ya. Lalu ada yang takut suntik mau divaksin. Ada juga takut kalau mati lampu. Ada juga takut kalau nilai ulangannya jelek. Dan masih banyak lagi ketakutan-ketakutan kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ketakutan itu memang hal yang wajar. Tapi Tuhan Yesus berkata, janganlah takut. Kita sebagai anak Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang menyertai kita di dalam situasi apapun. Yuk kita belajar dari bangsa Israel lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dikisahkan bahwa bangsa Israel pada saat itu sedang takut. Saking takutnya, mereka juga sampai menangis. Kira-kira apa ya yang menjadi penyebab ketakutan bangsa Israel? Jadi adik-adik, bangsa Israel pada saat itu sedang melakukan perjalanan dari negeri Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah dipilihkan Tuhan Yesus untuk bangsa Israel. Setelah sampai di padang gurun, bangsa Israel mendengar ada kabar bahwa di tanah Kanaan orangnya besar-besar, kuat-kuat. Mereka takut untuk hidup di sana. Untuk itu, Bapak Musa menugaskan 12 orang untuk ditugaskan melihat-lihat tanah Kanaan, bagaimana keadaan di sana. Setelah mereka mengamati negeri Kanaan, mereka melaporkan. Di antara 12, 10 orang melaporkan bahwa betul di sana orangnya besar-besar, orangnya tinggi-tinggi, kuat-kuat, seperti raksasa. Lalu bangsa Israel pun menjadi takut kembali. Mereka takut untuk melanjutkan perjalanan menuju Kanaan. Tapi berbeda halnya dengan 2 orang lainnya, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka membawa kabar baik. Mereka berkata kepada bangsa Israel bahwa tanah Kanaan itu luar biasa. Tanahnya subur, banyak susu, berlimpah madu, dan merupakan daerah yang istimewa. Meskipun benar orang Kanaan tinggi-tinggi dan besar-besar, tapi Yosua dan Kaleb betul-betul berusaha meyakinkan bangsa Israel bahwa kita bisa, Tuhan selalu berserta kita tidak perlu takut, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita akan pasti bisa melewati itu semua. Namun, bangsa Israel masih belum percaya akan perkataan Yosua dan Kaleb. Mereka bahkan melempari batu kepada Yosua dan Kaleb. Namun, Yosua dan Kaleb tidak patah semangat untuk terus meyakinkan bangsa Israel bahwa tanah Kanaan memang tanah perjanjian yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus untuk bangsa Israel. Yosua dan Kaleb terus meyakinkan bahwa Tuhan sudah menyertai perjalanan mereka sejak dari Mesir sampai mereka tiba di padang gurun.
Mereka juga meyakinkan untuk jangan takut kepada orang Kanaan, melainkan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai mereka. Karena itu adik-adik, hari ini kita diingatkan untuk berani menyampaikan apa saja yang biasanya membuat adik-adik takut. Jika sedang takut, adik-adik harus berdoa kepada Tuhan, meminta keberanian, lalu adik-adik cerita sama papa mama atau sama oma opa atau siapapun yang ada di keluarga yang dekat dengan adik-adik apa yang membuat adik-adik takut, supaya papa dan mama bisa mencarikan solusi atau jalan keluar untuk mengatasi ketakutan adik-adik. Misalnya adik-adik takut sakit, takut kena corona. Untuk itu adik-adik harus berdoa pada Tuhan, minta penyertaan, minta perlindungan, dan juga harus nurut sama mama papa. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Kemudian bersikap berani seperti Yosua dan Kaleb. Mengapa mereka berani? Karena mereka percaya akan penyertaan Tuhan. Adik-adik juga harus percaya ya, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Bukti nyatanya apa ya kak? Bukti nyatanya dengan kehadiran mama papa, kehadiran keluarga di rumah yang senantiasa mendampingi adik-adik semua saat adik-adik takut. Mereka semua adalah wakil Tuhan yang mengasihi adik-adik. Dan juga bukan tentang ketakutan kita sendiri, tapi ketakutan-ketakutan orang lain. Kita juga bisa membantu teman-teman kita yang mengalami ketakutan. Kita harus menolong, bukan malah tambah nakut-nakutin. Kita sebagai anak Tuhan harus wajib mengasihi sesama. Kita juga harus bisa menjadi anak Tuhan yang berani dan percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Kak Fafa, tadi kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Sarah, yaitu firmannya tentang apa? Jangan takut karena Tuhan selalu menyertai kita. Ya, jadi saat keadaan apapun kita nggak perlu takut ya Kak Wafa. Iya betul sekali. Kalau kita adik-adik ini mau ujian, mau atau mau lomba, gitu, atau mau lomba dan nggak usah segala takut. macam, nggak usah takut. Adik-adik. Kita harus berpegang kepada Tuhan, ya. karena Tuhan itu selalu mengulurkan tangannya kepada kita. Iya betul. Tanpa Adik-adik kita cukup meminta pun Tuhan selalu menolong ya sebenarnya. Iya betul tanpa banget. kita sadari juga. Iya betul. Untuk merespon firman Tuhan kita pada minggu hari ini, kita akan menyanyikan lagu Ingat akan nama Yesus. Adik-adik, tiba saatnya kita memanjatkan doa syafaat kita kepada Tuhan Yesus. Jangan lupa tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama kami beribadah pada hari ini.
Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya dapat menjadi berkat bagi kami sendiri dan orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk pelkat pelayanan anak. Berkati adik-adik terkasih kami ini ya Tuhan, dalam setiap pertemanan, dalam sekolahnya, dalam keluarga, dan dalam setiap langkah kehidupannya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua dari adik-adik terkasih kami ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan agar orang tua, mama papa dapat membimbing adik-adik terkasih ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak pengurus dan kakak-kakak pelayan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam setiap kehidupannya ya Tuhan. Juga berilah kesehatan dan kekuatan agar dapat melayani dan membimbing adik-adik terkasih ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami. Berkati pendeta, majelis, pegawai, dan elemen-elemen lain ya Tuhan yang terlibat dalam kegiatan gerejawi. Juga Engkau berkati rangkaian ibadah dan kegiatan yang ada agar dapat berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati pemerintahan yang ada di Indonesia, baik pemerintahan yang paling atas sampai pemerintahan yang paling bawah. Kiranya Engkau memberi hikmat kepada pemerintahan-pemerintahan ini ya Tuhan, agar dapat memimpin dan menjalankan kewajiban dengan baik. Ya Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk istri dari Kak Rayung yang sedang sakit. Kiranya Engkau memberkati agar istri dari Kak Rayung ini dapat segera pulih. Berkati operasi yang akan dijalani besok ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kelancaran dan istri dari Kak Rayung ini dapat segera pulih. Berkati keluarga yang menjaga, juga seluruh orang yang ikut dalam proses pemulihan ya Tuhan. Berkati obat, makanan yang dikonsumsi agar mendukung proses pemulihan yang ada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, kiranya Engkau mendengar segala doa dan permintaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah minggu hari ini. Nah sebelum itu kakak mau ngasih pesan, gak bosan-bosannya untuk mengingatkan tentang protokol kesehatan. Iya betul. Apa aja sih Kak Papa? Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Adik-adik juga tetap harus semangat belajar, semangat sekolahnya. Karena adik-adik kan sudah pada masuk sekolah nih, Iya. harus semangat terus ya, nggak boleh kendor semangatnya. Iya. Terus kemudian selalu berdoa kepada Tuhan. Setiap saat, Iya. dimanapun, Minta penyertaan kapanpun Tuhan. saja. Ya. Oke, Untuk menutup ibadah kita pada minggu hari ini, mari kita menyanyikan lagu dalam nama Yesus.